Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara wal majusa walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Pembina, Bapak Pengawas, kemudian Bapak Pengurus, Ibu Bapak dan Ibu Pengurus Majelis Pengkajian Islam Kafah, Ustadz Sabrila yang sama kita muliakan. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Majelis Pengkajian Islam Kafah di Masjid Kuwatul Ummah Ampalu dan Lubuk Bengalor, dan pemirsa Padang Kafah TV dimanapun berada. Mudah-mudahan channel kami ini terus disupport. Mudah-mudahan kami juga bisa mengembangkan jalur dakwah melalui Padang Kafah TV, disiarkan langsung dari Masjid Kuwatul Ummah pengambilan Ampalunan 22 Lubuk Bengalor Padang untuk dunia. Bapak dan Ibu, kita bersyukur pagi ini alhamdulillah dalam suasana agak mendung, dan Ambo baru kembali 3 hari dapat flu, tapi ada flu rona. Dan yang terbaru ini kan flu rona.
setelah corona naik menjadi flurona. Sudah itu mikron. Mikron kok kalau tidak salah kan apa kok Pak? Perdana Menteri Perancis. Oh iya. Enak. Iya Pak itu. Mikron. Tapi mikron dalam bahasa Arab itu makro. Makro artinya rencana. Ya, wallahu khairul makirin. Sungguh rencana Allah lebih baik. Kadang-kadang mereka mempergunakan kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Nah, inilah kajian kita hari ini, bentuk-bentuk ibadah agama yang ada di muka bumi. Kita bersyukur, alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kita dapat bertemu kembali pagi ini, walaupun agak terlambat tadi. Salah satu penyebab terlambat juga baralek ya. Jadi dari simpang para kopi, aku biasa ambil jalur tapi bandar. Ibu di para kopi ada Pulamas, ada orang baralek. Jadi harus menghindar beberapa. Jadi kalaulah menghindar bertambah waktu. Ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian kita pagi ini di samping kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kemarin jemaah umroh Indonesia sudah berangkat 419 orang dari Jakarta dan terpilih waktu itu Travel Samira. Ya, dan alhamdulillah pagi ini sudah masuk di Madinah. Mudah-mudahan lancar kembali. Juga Bapak dan Ibu yang sudah rindu akan segera masuk ke Raudhah dan masuk ke Baitullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, pertama kita mengenal bentuk ibadah kita umat Islam. Makanya pangkal ayatnya tadi apa? Innal ladzina amanu. Sepakat ahli tafsir mengatakan innal ladzina amanu ini maknanya adalah orang beriman. Orang beriman Islam, agamanya atau ibadahnya la ma'bud, la maksud, la maujud illallah. Tidak ada cinta, tidak ada maksud, tidak ada wujud kecuali hanya wujud Allah. Itu ciri daripada ibadah orang Islam. Awak sholat menghadap ke kiblat. Di sini tidak ada apa-apa. Kalau lah tidak ada khatib Jumat, tentu tidak ada mimbar gerak. Artinya di muka kosong saja. Tidak ada cinta, tidak ada maksud, tidak ada wujud kecuali hanya wujud Allah. Jadi kita menghadap ke depan ini tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu yang boleh kita hadirkan. Kalau dalam sholat nanti hadir pula oleh ibu-ibu yang terbayang itu kalimat Allah, kaligrafi Allah, maka batal sholat awak. Ya, tidak ada yang boleh hadir dalam kecuali hanya Allah itu sendiri. Tidak boleh dalam bentuk kaligrafi, tidak boleh dalam bentuk kalimat, tidak boleh bentuk cahaya. Jadi tidak ada boleh dihadirkan. Ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak boleh berbentuk. Nah, bagaimana cerdasnya orang Islam beribadah? Anta'budullah, kamu menyembah Allah itu yakin kamu bahwa Allah melihatmu. Ya, kalau tidak, kalau yang pertama dia dianjurkan anta'budullah, kamu bisa melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Nah, itu yang dihadirkan. Jadi dimanapun kita sholat, di masjid manapun kita sholat, di Mekah sendiri pun Ka'bah itu bukan untuk disembah. Ya, Ka'bah bukan untuk disembah. Kenapa sholat pertama tidak menghadap ke Ka'bah, justru menghadapnya ke Baitul Maqdis. Jadi turunnya memang di Mekah, diajarkan di depan Ka'bah, di muka pintu Ka'bah. Jadi sholat yang pertama 6 bulan sholat dulu. Nabi itu sholat 6 bulan. Imam tetap di depan pintu Ka'bah, jamaahnya
sampai ke Safa Marwah. Nah, kemudian setelah sampai beliau di Madinah 16 bulan setelah hijrah, nah barulah kiblat dipindahkan ke Ka'bah sehingga seluruh posisi Ka'bah terisi dengan jemaah. Kalau dulu leleh. Nah, jadi Ka'bah sendiri tidaklah merupakan sembahan. Nah, terang-terang di belakang Rasulullah sedang selesai tawaf, Rasulullah mencium Hajar Aswad, terang-terang Umar bin Khattab di belakang berbicara, padangan ya Nabi, hai batu hitam, kalau tidak kulihat Muhammad menciummu, aku tidak akan mencium. Begitu tegasnya Umar terhadap akidah ini. Dia artinya apa? Tidak akan kucium engkau kalau tidak aku lihat Rasulullah menciummu. Terima kasih Ustaz Is. Mudah-mudahan S2-nya cepat selesai. Amin. Itu namanya berhikmat. Nah, jadi kita dudukkan bentuk ibadah umat Islam, apakah sholat, apakah puasa, apakah infak, zakat, apakah menuntut ilmu. Tiga tadi pegangan. Tidak ada cinta, tidak ada maksud, tidak ada wujud kecuali hanya Allah. Nah, itu ketika Tengku Rusli memimpin awak zikir di minggu pertama. Jadi ketika Tengku Rusli mengucapkan afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, maka ibu bapak menjawab la ma'bud illallah. Tidak ada cinta kecuali hanya kepada Allah. Ditambah lagi la ilaha illallah. Jawab la maksud illallah. Tidak ada maksud ku datang sini kecuali hanya karena Allah. Yang ketiganya la ilaha illallah, la maujud illallah. Kita dudukkan. Jadi apapun yang awak kerajuan tidak boleh ada wujud. Sedekah, zakat, puasa, haji, sholat, zikir, tidak ada yang boleh hadir kecuali hanya keyakinan kita bahwasanya Allah syahid. Dalam ayat ini disebutkan ujung ayatnya apa? Innallaha ala kulli syai'in syahid. Ya. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu menyaksikan. Itu kita dudukan di situ. Umat Islam beribadah cerdas. Jadi tidak ada yang disembah di depannya. Tidak ada yang berbentuk kue, tidak ada yang berbentuk orang, tidak ada yang berbentuk patung. Itu umat Islam tegas. Yang kedua di sini disebutkannya adalah wallazina hadu, orang Yahudi. Apa bentuk ibadah orang Yahudi ini? Diawali dengan trompet. Ya, kemudian ada di dinding ratapan. Kalau di Baitul Maqdis sana ada tempat dia meratap. Dan isi ratapannya sesungguhnya sudah terlambat kalau hari ini. Isinya salah satu diantaranya Ahmed. Jadi dia menunggu kedatangan seorang Muhammad. Jadi yang mulai sadar sekarang, kenapa kita masih meratap ini padahal dia sudah lewat, dia sudah hadir di umat Islam. Nah, jadi Yahudi Ortodoks itu sekarang sudah mulai sadar. Nah, ini yang benar, yang ditunggu-tunggu sudah datang, tapi kita tidak hadir kepadanya. Nah, ini sudah mulai disadari. Makanya yang mendukung Palestina daripada Yahudi Ortodoks itu ada besar pula. Jadi tidak mendukung Israel, tapi mendukung Palestina. Itu Yahudi Ortodoks yang berpegang kepada kitab. Nanti kita ayat ini sama nanti pada ayat Al-Baqarah ayat 62. Nanti kita dudukkan di mana posisi ayat ini. Kalau yang di surat Al-Hajj ini ujungnya adalah azab. Sedangkan di surat Al-Baqarah 62, kalau mereka komit dengan kitab mereka yang asli, mereka juga bisa masuk surga. Nanti kita lihat ayatnya. Jadi orang Yahudi mulai dari trompet, kemudian ada bacaan-bacaan ratapan,
kemudian rajin membaca kitab, itu jelas kitab yang dibuat oleh petinggi-petinggi mereka. Kemudian dia suka membangun lambang-lambang. Jadi Yahudi itu menghilangkan kebesaran Allah dengan membangun sesuatu. Nah, kita ambil Namrud yang membangun menara tinggi di Turki dulu. Ya, di zaman Namrud dia sudah membangun menara tinggi. Firaun dia membangun piramida. Ya. Kemudian kalau zaman sekarang dia membangun gedung-gedung tinggi, sehingga kita menghilangkan kebesaran Allah. Bayawak ke Malaysia nampaklah Petronas, Masya Allah. Kalau itu wasabui alhamdulillah. Tapi kalau onde, maka kita sudah mempertuan bangunan yang tinggi tadi. Petronas kan dua ya tuna, gembar, sama dengan WTC di Amerika. Nah, nanti kita lihat bagaimana cerdasnya Yahudi ini. Pokoknya di mana negara ia akan membangun tugu, akan membangun lambang. Ya, nah, kita lihat nanti apa dan itu. Jadi Yahudi suka membangun apa? Gedung, lambang-lambang, sehingga ia akan merasa congkak, termasuk membuat kapal Titanic. Itu bagian dari lambang. Sehingga setelah selesai itu kan Yahudi yang buat, Yahudi Jerman, dibuatnya 1912. Nah, kemudian setelah selesai di saat berlayar, apa kecek dan punya? Jangankan gelombang, Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal itu. Begitu dia. Nah, baru satu malam berjalan sudah patah. Nah, ibu boleh menonton film Titanic, ya. Tapi Pak Am tidak boleh menonton dan go saja, Pak. Itu kan ada tayangan itu loh yang sebab dua, nah, baju lah nonton. Harus tonton, lama ceritanya. 2.500 orang tenggelam, tidak ada yang bisa selamat. Sampai anak tadi menonton untuk memahaminya. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, karena dia menantang Allah. Kemudian masuk yang ketiga, wassobiin. Wassobiin ini tidak bertuhan, tidak beragama dia. Ya, dia tidak Yahudi, dia tidak Nasrani, dia tidak Islam. Tapi nyobeknya agama seorang. Nah, kalau kita pergi ke Mentawai, kan ada di antara mereka yang tidak Kristen, ada yang tidak Yahudi, tidak Islam, tapi nyoba agama aja, agama nenek moyang. Itu wassobiin namanya. Nyopatu aja Pak, nyopatu aja. Ikut kecek nenek moyang awak, ikut kecek orang tua awak, nyopatu aja, sehingga adatnya berjalan. Nah, contohnya saja lah, mereka tidak berpakaian, tapi jangan coba-coba berzina. Kan aturannya itu dibuat oleh nenek moyang mereka. Ya, ada kutukan, ada pengasingan, ada siksaan kalau yang itu dilanggar. Nah, jadi mereka patuh pula, tapi dia tidak menjurus kepada satu agama. Itu namanya wassobiin. Ya. Yang keempat, wal majusa wal nasoro. Nasrani sudah jelas oleh kita, ibadahnya dimulai dengan lonceng. Ya. Sehingga sampai-sampai kalau ada jam gadang di situ bunyinya itu di setel. Iya Pak. Jadi di setel sehingga bunyinya itu menyerupai. Ya. Kemudian setelah dipanggil melakukan pengakuan. Itu hebatnya mereka. Jadi belum masuk ke siko, temui dulu pendeta di balik sebuah jeruji atau yang model kok. Nah, di balik itu diakui lah. Kalau ambo yang jadi pendeta, ibu menjelang masuk ke siko, mengecek jambo dulu. Ambo seminggu kok nama kerajuan, bagus dia, mancilo. Pokoknya sebelumnya untuk cari tuan kamu, itu aku rekomendasikan. Nah, bayar senan, Bali, Bangka, selesai. Ya, mudah benar kamu. Jadi rasionalnya begitu. Dilambangkan dengan membakar sesuatu. Itu makanya identiknya membakar lilin. Yang kelima, wal majusa. Majusa jelas majusi, menyembah api. Ya,
Jadi orang Majusi itu menyembah api. Dimulai dari kerajaan Romawi dan kerajaan Yunani. Ada seorang yang menemukan api abadi, namanya Pak. Api abadi yang diarah-arah tuh, api kok badai gadang, sudah itu hujan labe, ini udah padam deh. Ini namanya api abadi. Ya, siapa yang menemukannya? Olympia. Ini seorang Olympia. Ya, maka dia temukan nyuara lah ke tengah-tengah kerajaan Yunani dan Romawi tadi, sehingga mereka menyembah ini api yang tidak pernah padam, api yang abadi. Maka kemudian menjadi tradisi Olimpiade. Di bapak-bapak kalau mencari Olimpiade sebelum tiba api lah mulai acara. Nah, itu sistem dulu mereka beribadah, dan sampai hari ini mempengaruhi kegiatan-kegiatan olahraga dimanapun. Jadi kalau sebelum tiba api abadi kok dan olahraga lebih buka, ya itu mereka membuat itu. Jadilah api tadi menjadi sesembahannya. Kita lihat mereka bisa bekerja sama. Yahudi, Nasrani, Majusi, mereka bisa bekerja sama, dan yang Sobiin tadi bisa ikut-ikutan. Maka dibuatlah sebuah lambang. Kalau Bapak Ibu pergi ke Amerika, itu ada namanya patung Liberty. Dan itu yang dibanggakan anak Pak di Pamalawi. Ya. Apa yang terjadi di patung Liberty itu banyak kebersamaan dari tiga agama tadi. Patung sudah jelas agak mirip-mirip kepada Bunda Marianya. Semudah itu kepalanya diberi lambang sinar matahari, seakan-akan dia pakai mahkota. Kemudian dia sedang memegang obor. Coba lihat bagaimana mereka mendesain agama yang tiga ini menjadi satu lambang, ya. Kemudian menjadi lambang yang diagung-agungkan. Maka Bapak dan Ibu, di malam tahun baru Kapatang, nah, kalaulah satu anak-anak itu nyolah pakai lilin, nyolah pakai kembang api. Jadi kembang api itu dimodif setelah Yunani, setelah Romawi, karena lilin api-api yang biasa tidak lagi menjadi menarik oleh generasi mudanya, maka dibuat modifnya. Terjadilah kembang api. Nah, itu kembang api ditembakkan itu bagian daripada ibadah bagi mereka, ya. Nah, jadi kita memang harus hati-hati kita. Jadi tidak ingin satu sawa kambang api orang, kambang api awak. Nah, karena bagi mereka itu adalah bagian daripada ibadah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam ayat ini kalau kita melihat, Allah mengatakan di ujungnya itu apa kata Allah? Innallaha yafsilu bainahum. Allah tidak akan menerima di antara mereka itu apa yang mereka kerjakan. Ya, Allah tidak akan menerimanya sampai hari kiamat. Sungguh Allah Maha atas segala sesuatu menyaksikan. Nah, ada pertanyaan, apa hubungannya ayat yang sama di dalam surah Al-Baqarah ayat 62? Kita lihat, bunyi ayat sama, tapi Allah di situ mengatakan mereka masuk surga. Nanti jangan bapak-bapak ibu mengatakan ayat ini bertentangan. Jadi awak dudukan hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Nah, jadi Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tadi siapa? Awak nah. Wallazina hadu, orang-orang Yahudi, was-sabiin,
wan nasoro wasobiin. Maka siapa di antara mereka yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir dan beramal soleh mereka, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka itu pahala di sisi Tuhan mereka. Awak duduan. Apa maksud daripada ayat ini? Ini Yahudi yang masih berpegang dengan kitab aslinya. Ya, masih adakah ini? Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau nyo masih hidup dan nyo berpegang dengan kitab aslinya, maka dia dapat pahala, bahkan bisa masuk surga. Mereka boleh dinikahi, makanan mereka halal untuk kita. Nah, begitu Bro, dalam ayat ini. Jadi syaratnya kitab yang mereka imani itu adalah kitab yang asli, ya, tidak dibuat-buat, tidak dimodif. Nah, termasuk wan nasoro yang asli itu apa? Ya Barnaba, Injil Barnaba yang asli. Dan itu sudah mulai ditemukan sekarang, sehingga generasinya berbondong-bondong orang menjadi mu'alaf hari ini. Nah, kalau perjanjian barunya itulah yang Bapak dan Ibu yang menjadi galau karena sudah dimodik sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Maka ketika mereka beriman seperti Fatilah, dulu aku sampaikan, Fatilah datang dari Yaman ke Mekah ingin melamar Abdullah karena di dalam kitab yang dia baca menemukan ciri-ciri laki-laki yang akan membuahi seorang perempuan yang akan melahirkan pemimpin akhir zaman, diceritakan di dalam kitab Injil itu. Kok tanda-tandanya pailah cari. Maka Fatilah datang dari Yaman ke Mekah mencari laki-laki itu dan bertemu olehnya Abdullah. Lihat tanda-tanda itu ada di dahinya sesuai dengan yang ada di dalam kitab yang dibacanya. Maka Fatilah melamar Abdullah sebagai suaminya. Lengkap dia berangkat dari Yaman. Fatilah ini anak pendeta Buhairah. Ya, namanya saja sudah Fatilah. Nah, kemudian setelah datang minta, kemudian Bapak dan Ibu, ternyata Abdullah sudah dilamar oleh Aminah. Di berdekatan waktunya, Fatilah ingin, sementara Abdullah sudah bertunangan dengan Aminah. Nah, maka kemudian sebelum pesta atau sebelum pernikahan terjadi, Fatilah masih menggoda. Aku jemput sampai 1000 ekor onta. Begitu Fatilah ingin mengandung calon pemimpin akhir zaman, karena dia membaca. Maka Fatilah ini disebut dengan ahli kitab. Nah, kalau dia boleh dinikahi oleh umat Islam. Jadi begitu. Jadi karena dia komit dengan kitab aslinya, maka dia disebut ahli kitab. Makanya ada di dalam ayat disebutkan innal ladzina kafaru, dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru, bunyi ayatnya pakai ahli kitab nak? Iya. Ingat. Berikutnya ingat. Jadi ada ayat yang dipakai di ahli kitab itu kan? Min ahli kitab wal musyrikina. Ya. Innal ladzina amanu, bukan amanu, innal kafaru. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, disebutkan dalam surat Al-Bayyinah. Ya. Nah, jadi mereka itu kalau nyo komit dengan agama, dengan kitab asli mereka, kalau nyo hidupnya sampai hari ini, surat Al-Baqarah ayat 62 mengatakan bagi mereka ada pahala dari Allah. Kedudukannya sama dengan orang yang beriman. Nah, makanya di sini waswabiin sudah dihilangkan. Agama ya. Nah, waswabiin itu kalau dia berimannya hanya kepada Allah, waswabiin itu Allah, dia maksud kebodohannya, dia sembah matahari itu nyomo kasih bana itu nama Allah dalam keyakinannya, maka dia tetap akan menjadi orang yang mendapat pahala. Nah, jadi siapa yang tahu itu Allahnya. Nyesembah matahari itu
Nyo ingin mencari Allah seperti Ibrahim mencari Allah. Kan Nabi Ibrahim sebelum diangkat jadi nabi kan banyak yang disembahnya kan. Ya. Di dalam gua nampak matahari. Sehari penuh Ibrahim itu lah menyembah matahari karena kebodohan, karena belum ada wahyu. Hilang matahari, aku dah Tuhan kalau hilang. Muncul bulan, agonya dan lembut. Yang tadi agak panik buat pemberak dan kau lembut, disembah pula sampai pagi. Ya, hilang pula. Sesuatu yang lenyap tidak Tuhan. Begitu Ibrahim itu mendapat petunjuk. Kemudian dia berjalan dari gua, nampak kayu gadang disembah, nampak gunung tinggi disembah. Ibrahim itu sudah banyak yang disembahnya sebelum diangkat menjadi nabi. Itu namanya wasobiin. Ya, dia belum mendapat tuntunan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan bisa kita dudukkan persoalannya. Nanti kalau di saat membaca-baca, namanya takkan-akan atau Ustaz Batangku tidak diperlihat oleh Allah, dia akan mendapat azab di akhir. Kemudian sementara di ayat Al-Baqarah, dia dapat pahala, dia pun masuk serugo. Dia ada di dalam ayat itu. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan, dan tidak ada rasa takut atas mereka, dan bagi mereka juga dan tidak ada kegentaran. Jadi artinya Allah juga menolong mereka. Ya, Allah menolong mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sesuatu yang diwujudkan dalam bentuk apapun maka itu adalah batal. Ya, di dalam ayat Al-Baqarah 22 ayat ke-22 namanya andada. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Awak bahasa Minang kan saja andada tu. Ya, diadu-aduan. Ya, murah artinya lah. Andada tu madu-aduan. Ya, diadu-aduan. Contohnya di Gunung Semeru ada namanya Arcabodo, batu duo. Itu diyakini oleh penduduk di sekitarnya tempat sesembahan. Jadi kalau Bapak Ibu baik ke Mahameru, Gunung Semeru, ada batu Arcabodo. Di situ lengkap sesajian, nasi kunyit, nasi pi ayam, selama pi ayam, pokok ada di situ sadonya. Ya, itu namanya andada. Ya, yang memberi rezeki Allah, yang memberi hujan Allah, yang mengeluarkan buah Allah, kan begitu menurut Al-Baqarah 22. Nah, aku yang menjadikan langit, aku yang menjadikan bumi, aku yang menurunkan hujan, aku yang menumbuhkan, aku yang memberi buah. Ya, kan begitu kata Allah. Nyesabu itu kuaden aja nang sambal orang tua. Kan begitu menurut ayat. Ya, fala taj'alu lillahi andada. Jangan dibuat-buat. Nah, jangan dibuat-buat, jangan diaduan. Ya, jangan diadu-aduan segala sesuatu. Nah, maka ketika diaduan, maka Allah cemburu. Nah, maka untuk meruntuhkan awak oleh Allah dibandingkannya, lihat surat Al-Hajj ayat 8 balik tadi. Alam taro annallaha yasjudu. Tidakkah kamu perhatikan bahwasanya sujud kepada Allah mamfis samawati, apa yang ada di langit, wa mamfil ardi, dan apa yang ada di bumi. Ayam di langit disebut mana? Wasyamsu, matahari, wal qamaru, bulan, wan nujum, bintang, wal jibal, yang di bumi, gunung, wasyajaru, tumbuh-tumbuhan, wadawa, binatang melata, wa kasirun minan nas, dan kebanyakan manusia. Makanya sujud kepada Allah.
Wa kasirun sambungannya wa kasirun aqqa alaihil azab. Kebanyakan ada pula yang meyakini akan adanya azab atas diri mereka. Wa may yuhinillah, siapa yang dihinakan oleh Allah, fama lahu min mukrim, tidak ada yang akan memuliakannya. Jadi kalau Allah yang menghinakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Innallaha yaf'alu ma yasha, sungguhnya Allah mengetahui apa yang segala sesuatu. Bapak dan Ibu, jadi Allah membanding apa katanya? Lihatlah langit saja sujud kaden, bumi saja sujud kaden. Ala disebutnya matahari. Matahari itu sujud kaden, bulan itu sujud kaden. Kini nyonya kalian sambah tu andadan. Ya. Makanya ketika itulah umat Islam itu dicerdaskan dengan ayat ini. Ya, bahwasanya Allah mengatakan lihatlah alam taro. Jadi kalau Bapak Ibu membaca ayat dalam Al-Quran, kalau sudah alam taro, awalam, alam yaro, itu awak disuruh mencari di Allah. Salah satunya alam tarokai. Bapak Allah Rabbuka ashabil fil. Kau Pak Juba pegang jauh Garuda. Itu mah kalah gajah tu. Gajah tu burung ababil bisa kalah. Ya, itu intermezzo sekedar. Thailand itu kan gajah nak. Indonesia Garuda. Itu payah mengalami gajah itu petana. Burung gajah itu bisa dikalahkan oleh burung ababil. Burung Garuda ya. Burung Garuda. Tidak bisa burung Garuda. Kaul. Ya. Jadi itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Allah mengalahkan gajah hanya dengan burung ababil. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu pangkal ayatnya alam taro. Dalam surah 6 ayat 6 awalam yaro. Kalau disiko tadi alam yaro. Pokoknya kalau ada ayat-ayat model itu tuh namanya ayat mutasyabihat, ayat-ayat persaksian. Carilah ke belakang. Nah, dalam surat Al-Asr, wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat, cari ke belakang. Anda bisa mengom cari ke spion itu mempunyai otoa pakai kaca spion. Ya, peringatan. Jadi kawan tidak boleh mencari ke muka saja, diperlukan ada kaca spion. Kaca spion itu kadang-kadang lebih jujur Pak. Makanya ambulan itu dibuat tulisan tabalik. Ketika awak cari di kaca spion, tulisannya elok. Nah, coba cari. Jadi di otonya tabalik dibuat kaca spion, pas ambulan. Jadi bapak-bapak kadang-kadang mencari ke belakang itu bertemu dengan sesuatu yang baik. Tapi ada dulu ya. Ya. Kalau jalan malam seorang lebih ditinggalkan. Ya. Nah, kalau menurut Natarana dan Ustaz Sabrila, kalau berjalan malam seorang dia mencari ke belakang. Macam-macam Natarana ada. Natarana dan nampak ya. Jadi Bapak dan Ibu, nah ini ada sesuatu yang perlu kita luruskan. Bahwasanya cerita Pak Buya Sabrila itu memang pernah terjadi ya, sesuatu yang awak pikirkan itu bisa hadir. Kalau awak berpikir hantu maka hadir hantu. Boleh dicuja, coba ya. Nah, kisah-kisah lama pulang dari surau pakai sulut mengari ke sadonan jali kan. Semakin daki semakin tinggi karena sudah tadi lama buatnya goyang, tapi karena pikiran awak lah kasinan baca itu lah tinggi gadang nampak dia bohongan padahal sudahnya nama buat maliuk-liuk tinggi ya. Sudah itu talampau takut nyopagi gadang non nampak dia tuh kira tunggu kerambi ya. Karena lah ujung takut tentu bagak tiba. Akhirnya tersadar. Jadi yang hantu itu kita lihat itu adanya di Mekah sebelum
haji Nabi membersihkan Tuhan yang ada di Mekah 360 Tuhan. Jadi kalau disabui cie Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, dari Allah selain dari Allah itu adalah hantu. Dan dia ada di hati. Sabara gadang tabayang, sagadang itu hadir. Boleh diuji. Ya. Nah, terangah dalam sholat awak digaduanya. Padahal jin yang ingin sholat tahajud bersama awak, tapi karena iman awak masih goyah, lari awak dia. Anak mungkin kau dah. Tinggal sholat 2 rakaat. Jin ikut. Jadi kalau aku kan 86 sampai 92 jadi garing. Tengah malam sholat di masjid tahajud. Taraso berbunyi langkahnya tarana ingin ikut satu Jawa. Nah, ketika iman awak sedang goyah, anak kalau malamnya masuk ke kamar. Nah, cari kawan lain. Ya, memang mereka ingin bersama-sama kita. Tapi sebaik-baik jin, seburuk-buruk manusia tidak boleh berteman dengan jin. Karena ketika ambo berang ke Paam, ambo pasti pergunakan jin. Apa ya cik itu? Maka ambo nak meminta ke Allah lain, pasti minta kepada jin. Apa lain jin kau dimodif lo dek siapa? Dek Janas. Oh, enggak yang membuat film gua Ram Punjabi. Kan yang membuat film di Indonesia itu rata-rata Ram Punjabi. Sinetron. Isinya apa? Jini oh jini. Sehingga semua anak muda berkeinginan dia ikut model ikut jin kok mantap. Karena dibikinnya sebagai wanita cantik yang bisa menolong. Kecuali kata cita ya. Kecuali film kata cita. Kemudian ada si manis jembatan Ancol. Ya, jin yo. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Ram Punjabi datang ke Indonesia, salah satu misinya adalah misi kehinduan. Di bawahnya lah film India. Tahun 80-an 90-an habislah waktu kita menonton film India. Ya. Nah, akhirnya terlenalah kita, jauhlah kita dari Al-Qur'an, jauhlah kita dari, maka hasilnya hari ini anak-anak kita yang lahir setelah 90-an, 2000-an, itulah susah. Ya, kalau yang lahir 60-an, 70-an, 80-an, separeman-pareman Pak Zar, Pak dia mengaji. Iya benar? Separeman-pareman Pak Zar mengaji santiang, mengaji tarikat satu, ya di Lampau satu. Itu kalau kita nelayan 65, 70, 80-an. Separeman-pareman awak takziah satu. Ya nama. Tapi nelayan 1000-an, kok pareman yo pareman saja lah. Ya, amal haji nak bisa lah. Jadi begitu hebatnya. Ya. Coba lihat si Z yang di Darwah. Setelah sampai di Muaro, sampai mengaji. Sehingga menjadi viral di Siko dan tak kawang dia den si Z ya. Kemudian Potato setelah sampai di Muaro santiang mengaji ya. Jadi apa Pak dan Ibu-ibu, jadi dan lain-lain 65 70-an 60-an 70-an 80-an alhamdulillah masih selamat generasi. Tapi lah 90-an atulah mulai ba indang ateh yo bare. Kalau lain 50-an baru ya? 50-an itu masih kental banget karena merasa satu benar berjuang dah, satu pakai benar. Jadi artinya apa? Lah asam garam benar, dan satu benar. Ketika mau lagi ya Pak lah dicari-cari orang nah. Jadi artinya sehingga ayah Abo sendiri sampai hari ini mengatakan ketika menjelang 88 meninggal itu masih tanya dia mau, karena di belakang rumah Ambo itu ada lubang gadang yang dipersiapkan detik-detik Ambo lahir 1 Januari 65 ya. Nah, jadi 65 kan Oktober 65 terjadi PKI. Jadi masa-masa ayah Ambo membuat lubang di belakang rumah
Karena ayahmu Ustaz. Jadi kalau manang nyari itu ayahmu jambo kalau masuk segera dalam lubang. Ya, begitu dipersiapkan. Jadi mereka tidak akan susah-susah disuruh awak menggali lubang seorang. Itu awak tinggal masuk ke dalam. Ya. Alhamdulillah Allah masih menolong kita. Ya. Allah masih menyelamatkan Indonesia dari komunis. Mudah-mudahan hari ini juga Allah terus mendatangkan pertolongan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi dengan mengenal bentuk-bentuk ibadah orang, maka jangan kita masuk ke dalamnya. Jangan andada, jangan mengada-ngadakan. Ya. Nah, contohnya apa yang mengada-ngadakan? Ya, salah mau pakai tasbih gua agak murah sakit. Iya. Nah, itulah itu andada namanya. Pakai cincin gua. Ya. Itu mangkonya ketika cincin aku rancak dulu dicabut orang pindah ke suap Ustaz. Enggak ada bagian ke paham. Ya, supaya Abo tidak masuk ke andada. Ada paham langsung dipakai di tangan kanan. Karena apa? Karena beliau tidak disuruh oleh orang. Kalau Abo lah disuruh. Ya, tadi sesuatu itu teman-teman cari cincin Ustaz tadi begitu wassalam tadi kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis makan kenyang beri bagian. Nah, itu alhamdulillah. Jadi ketika makan, bawi kenyang, ketika minum, bawi lapek. Jadi bukan batu itu yang mengenyangkan. Ya. Makanya dalam doa awak, iyyaka na'budu, akan engkau saja aku menyembah. Tidak ada batu yang bertuah, tidak ada kayu yang sakti. Atau doa untuk menebalkan keyakinan awak. Tidak ada batu yang bertuah, tidak ada kayu yang sakti. Sungguh semua itu ciptaanmu ya Allah. Nah, itu mah mendudukan akidah. Betul ya. Ada di dalam family orang tua dia mungkin gue sampai hari ini kan masih tak baca dia Pak. Ya. Contoh dalam hidup gue hati-hati kampung ataupun di kota, apalagi di kota-kota besar. Kedua lah ungkapan Dawi Sakti dan Tobat Tua, di mana tak itu? Ya, pertanyaan dari Ustaz Sabrila. Pesan dari orang tua menjelang merantau. Apa pesannya? Ya. Hati-hati di rantau. Ya. Karena lawi sakti Rantau Bertua. rantau bertua. Apa mendudukan dari segi akidah? Iya. Lawi itu yang sakti atau rantau itu yang bertua. Ya. Makna lawi sakti itu sesuatu yang ada di dalam laut itu kan memang banyak. Iya. Banyak. Kemudian gelombangnya, badainya, kalau ibunya berpadunya, joaye, waktunya menjadi sesuatu yang menakutkan, mencelakakan. Nah, laut itu tahu dengan orang yang baik. Laut itu tahu. Ya, sehingga laut itu 3 kali sehari berdoa sampai hari ini. Ya Allah, izinkan aku membuat gelombang besar untuk menghancurkan manusia ini 3 kali sehari. Itu Tapi Allah, untuk nomor 2 dah. ya untuk nomor 2. Maka ketika kita berjalan di atas laut itu pakai etika, ya maka ketika itulah laut tadi akan menolong kita dengan serta isinya. Nah, maka ketika terjadi keselamatan, contohnya kapal Titanic tadi. Dari 2.500 penumpang, 350 orang kru, ya, kan 1 orang diselamatkan, seorang perempuan diselamatkan, ya, itu yang menjadi saksi. Artinya apa? Laut tadi juga menyisakan, padahal di dalam es yang sangat membeku, ya, maka selamatlah 1 di antaranya. Ini berlaku dalam surat Yunus ayat 92. Dari setiap bencana yang terjadi Allah akan sisakan. Ya. Kalau Yunus 92 itu kan terhadap Fir'aun. Ya, akan kutenggelamkan engkau ke dalam dasar laut dan akan kuabadikan jasadmu agar orang sepeninggalmu menyaksikan keangkuhanmu. Lihat surat Yunus ayat 92. Jadi artinya apa? Laut sakti itu dalam artian kalau awak tidak berbuat, maka laut pun tidak akan bertindak. Ya, laut akan tahu siapa yang akan
Lihatlah tsunami besar, seorang pemuda sampai 15 hari terapung-apung di tengah laut, hidup. Bagaimana Allah menolongnya? Ketika lapar tiba pisang, ketika awi tiba limo mani. Dan ini mengecek limo mani ku alun pernah dicalik waktunya di daratan. Lihat, buka balik kisah seorang pemuda yang hanyut sampai ke Malaysia. Bagaimana Allah mendatangkan makanannya. Jadi ketika pertama setan dan pisang gadang, hanya berpikir, dipeganglah pisang kau tarik supaya dia bisa bertahan hidup sampai. Justru dengan memegang pisang setan dan tadinya semakin tenggelam. Makanya nyo ambil beberapa buah untuk mengajak perut, nyo lapar dan itu selamat. Jadi ternyata tidak boleh rakus. Iya. Kan begitu. Nah, walaupun pisang bola di tangan dipegang, justru yang pisang kok membuat kecelakaan. Nyo lapar pisang tuh, nyo aman balik, pegang di sebuah kayu. Begitu nyo lapar datanglah balik. Siapa yang mengatur? Ya Allah. Jadi itulah. Maka terjadi di laut itu banyak peristiwa. Ya, salah satunya tentu dengan ikan lumba-lumba yang Allah selalu menyiapkan untuk menolong manusia. Jadi laut sakti kalau dalam makrifatnya kemanapun kita pergi, surat Bani Israel ayat 7. Ya, yang elok awak buek, elok awak terima, yang buruk awak buek, buruk diterima. Nah, itu. Ya. Kemudian ke rantau itu pula, rantau batuan. Ya, di rantau batuan ketika awak berbuat elok, itu elok awak terima. Di sarang penyamun pun, ya, di sarang penyamun pun, sehingga ya bisa selamat. Kan ada cerita, ya, perawan di sembarang di sarang penyamun. Justru dia di situ selamat, menjadi ratu dia. Al-Hijr, Siti Sarah, Siti Hajar, kan di sarang penyamun ditinggalkan. Ya kan? Ibrahim tidak tahu lokasi itu, lokasi yang tidak benar ditempuh, lokasi yang sudah ditinggalkan orang, tidak ada air di situ, tidak ada orang menggali di situ, namanya lembah Bakkah. Tapi Ibrahim meninggalkannya di perantauan Bakkah itu. Nah, karena Allah menetapkannya, memberi petunjuk ke situ, bertuahlah Bakkah itu oleh Siti Hajar. Dapat airnya jadi ratunya, kayaknya orang minta izin membangun rumah di sekitarnya. Maka keturunan Siti Hajar tadi, Ismail, kemudian terus sampai tersambung kepada Abdul Muthalib, maka menjadi raja. Ya. Jadi bapak-bapak ibu, bukan rantaunya lawinya itu dan sakti, tetapi perbuatan kita yang akan pribadi awak. Ya, pribadi awak. Kembali kepada diri awak. Ya, makanya keluar-keluar hadis pendukungnya dari Minang tuh. Ya, kalau Al-Quran didukung oleh hadis Rasulullah, maka pituan Minang tadi keluar pituanan lain. Bau, tangan mencincang, bau memikul. Lawi sakti rantau pituan, tangan mencincang, bau memikul. Mulutmu, harimaumu kan menerkam kepala. Maka menanelok, maka dia akan sukses di perantauan. Dan yang tidak elok, selesai sudah. Ya, makanya maaf kita Bapak dan Ibu, kalau dulunya pemetaan oleh Pak Harto, ya Pak Harto memetakan Indonesia kok itu tercermin di plat motor Kyoto tuh Pak, itulah tercermin. Ya, bagaimana intelijennya berjalan. Nampak BL, aku dari Aceh kok, banyak laskar. Ya begitu pada Mazan, BK atau Patak Karo. Jali sekali BA kebanyakan. Jadi kalau Pak Harto bertanya siapa yang banyak menyebarang tadi di merah, BA Pak, biasa paling ke Cipulir gitu. Kan begitu Pak. Tanah Abang tuh. Nyo Manggale. Ya. Nah, jadi kemudian sampai ada yang negatif. Ya, sampai kepada yang negatif, sampai BA atau sampai ke Bengkulu itu ada yang negatif di situ. Ya kalau BA lah dia banyak hantu. Nah, takut satu orang lewat di situ. Kalau BM banyak minyak. Ya, kalau ke BM lah dia banyak minyak. BP banyak perusahaan. Karena di situ dulu dibangun banget perusahaan-perusahaan Batam. Nah, jadi maaf kita
Kalau di BG itu kan dulu pernah anekdotnya negatif, Garong. ya. Jadi kalau lewat di sini lah dirampok, maka bapak dan ibu sudah dipetakan. Jadi ketika yang menyeberang BA aman Jawa, karena paling-paling ke Cipulir, Tanah Abang, Senen, tak ada dan lain dari itu. Jadi ya bapak, ibu-ibu, Ustaz Sabrila. Nah, kalau masih ada yang bertanya, kita persilakan. Jadi bentuk-bentuk ibadah daripada silakan. Ya. Ya, makasih Bu. Hal itu disampaikan Nabi pun terjadi. Sehingga Umar bin Khattab bertanya, "Pak caranya ya Rasulullah? Ya, dalam sholatnya hadir jo, tibo saja. Ya, kadang tibo berwujud cahaya, kadang tibo berwujud bentuk, ya termasuk kaligrafi. Dan banyak yang negatif tibo di dalam sholat, sehingga menjadi satu petunjuknya kalau mencari barang hilang, sholatlah. Sehingga dalam sarakaat barulah tahu di sini kunci, di sini. Jadi begitu dahsyatnya Azazil, menyelewengkan atau membuat kita menjadi lengah. Maka Nabi menjawab kepada Umar, ketika kakimu terpeleset di jalan licin, naikkan kembali. Jadi kalau ibarat awak berjalan di pematang sawah, licin, jatuh, maka kata Nabi naikkan balik. Maka ketika kamu berusaha menaikkan, itulah yang menjadi nilai sholat. Jadi tibonya hilang balik, maka perjuangan awak itulah yang akan menjadi nilai sholat awak. Ya, jadi terus berjuang. Tibonya awak di dalam hati boleh membaca kalimat astagfirullah. Jangan wujudkan, karena nanti menambah bacaan sholat di dalam hati saja. Ya, maka kembalikan, kemudian lanjutkan bacaan. Nah, makanya membaca bacaan sholat itu kalau bisa terdengar oleh telinga awak sendiri. Nah, kalau bapak ibu sholat di samping Tengku Rusli itu selalu ya didengarkan. Ya, artinya untuk apa? Melawan yuwaswisu fi sudur rinah, yang selalu membisikkan. Jadi seluruh awak, ya. Jadi teruslah berjuang. Ketika kaki awak terpeleset, naikkan balik. Maka perjuangan awak untuk meluruskan, menyelesaikan sholat awak itu bisa menjadi nilai. Maka tentu pendukungnya banyak. Bagaimana sholat awak bisa tentram? Maka salah satu syaratnya adalah menyempurnakan wudhu. Ya, kenapa? Dan wudhu tadi disempurnakan dengan mandi. Kalaulah badan awak gatal, maka ketika sholat pasti akan terganggu. Makanya disebutkan dalam surah An-Nisa itu, ya, jangan kamu dekati sholat wa antum sukaro, kamu dalam keadaan mabuk. Ya, awak sedang mabuk main handphone, ibu sholat, awak pasuannya sholat, pengana, kasih netron tadi. Saya nak aju dulu tadi. Ikatan cinta. Nyo kalau awak lewati nanti ceritonya bersambung. Jadi artinya itu dalam keadaan mabuk. Jadi bukan awak minum saja yang mabuk. Sedang memasak, kompor sedang ide. Kemudian ibu tinggal, maka mabuk. Ibu mabuk, itu namanya sukaro. Ya, maka selesaikan urusan awak pas waktu sholat masuk, tidak boleh. Ya, kompor mati, HP mati, maka ketika itulah godaan tadi akan bisa diminimal, dikurangi. Jadi tidak ibu saja, kami Rasul, sahabat mengalami yang sama. Maka perjuangan kita adalah berjuang kita tidak hadir di dalam sholat itu sesuatu. Ya,
Dan dibayang-bayangkan, terbayang kalimat kaligrafi Allah, fatalnya terbayang cahaya, sehingga berbolak-balik Nabi Musa itu kepada Allah kan. Pertama dari jauh nampak api, tiba di sinan api berubah jadi suara. Kan itu dalam surat Toha, lampak api, hai istriku, tunggulah jiko, aku akan ambilkan api itu untukmu, ya, penerangan jalan. Tiba di sinan api hilang, suara muncul, hai Musa, buka terompamu, ini lembah suci tua, aku adalah Allah, fa'budni, sembah aku. Lihat nanti dalam surat Toha ayat ke 79 kalau tidak salah, ya. Dalam surat Toha, dalam ayat ke 23 atau mulai dari sebelum ayat doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Nah, jadi di situ. Jadi artinya apa? Dalam surat Toha Allah melihatkan dirinya, zatnya melalui cahaya. Begitu Nabi Musa mendekat, berubah menjadi suara. Kemudian Nabi Musa tidak sabar, memperlihatkanlah nang sabananya, suara Allah, cahaya Allah, aman nang sabananya. Maka Allah mengatakan kau tidak akan sanggup, ya, tidak akan sanggup. Maka Allah membuat Nabi Musa itu menjadi pingsan, mendatangkan cahaya dahsyat yang membelah bukit Tur Sinai. Nah, jadi dalam bentuk cahaya. Bagaimana kita menundukkan cahaya? Jangan dibuat-buat cahaya. Nah, maka ketika kita yang membuat-buatnya, tapi kalau Allah hadir kepada kita melalui cahaya, nah kita bersyukur. Ya. Nah, kalau Allah hadir kepada kita melalui perkataan, kita terima, kita ikuti. Ya. Perkataan dari Allah tentu berupa ilham. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini masalah kajian tasawuf, masa kajian yang perlu kita dudukkan. Jadi mudah-mudahan hati kita terus terpantau. Jadi perjuangan kita untuk sholat tadi memang berat, ya, memang berat. Makanya mari kita pelongkan diri awak sebelum sholat, sehingga dalam sholat betul-betul bisa awak manfaatkan waktu yang 5 menit itu memang untuk berdialog dengan Allah. Salah satunya menguasai bacaan dan mengerti dengan yang kita baca. Ya Bu, baik Bapak dan Ibu, dimanapun berada, pemirsa kami pada Mukafa TV, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe, bagikan, kemudian like. Nah, mudah-mudahan kami juga dapat mengembangkan channel ini untuk menjadi media dakwah, ya. Dan nanti bisa pula memberi kabar kepada kami yang mungkin bisa dikunjungi. Mungkin Bapak dan Ibu ingin hadir majelis pengajian Islam Kafah di masjidnya. Selama kami sanggup datang, kami insya Allah akan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.